Ya. Ya. Ya, materi kita yang pertama hermeneutik strukturalisme. Nah, kalau kita mendengar kata strukturalisme itu kan kita pasti akan langsung mengarahkan cara melihat kita itu pada struktur ya. Jadi bisa menunjuk pada bangunan, bisa menunjuk pada struktur berpikir dan seterusnya. Nah, kita mau melihat nanti apa yang dimaksud dengan strukturalisme dan mengapa ini ada kaitan dengan cara memahami ya. Salah satu perspektif hermeneutik ketika orang memakainya sebagai cara memahami realitas ya, realitas baik itu teks maupun realitas sosial sebagai teks. Bu Pendeta Retno, saya jadikan admin, saya jadikan ini ya, co-host ya, supaya bantu saya. Ya, Pak. Ya, tokoh utama yang sering kali disebut sebagai bapak strukturalisme itu adalah seorang filsuf berkebangsaan Prancis namanya Ferdinand de Saussure. Jadi Lechte mengatakan, in the beginnings of structuralism we find first Ferdinand de Saussure. Ya, jadi dia adalah bapak strukturalisme yang hidup tahun 1857 dan sampai 1931. Ia lahir di Switzerland atau di Swiss, dan Swiss itu negara yang berbatasan langsung dengan Prancis ya. Jadi bahasanya juga bahasa Prancis. Jadi Ferdinand ini lahir di Swiss ya. Walaupun kemudian dia berkarya dan sampai akhir hidupnya di Prancis. Nah, yang penting bagi kita adalah apa saja pemikiran dari orang yang bernama Ferdinand de Saussure, dan itu punya kaitan dengan percakapan kita seputar hermeneutik. Ada 4 konsep penting dari tokoh yang bernama de Saussure. Yang pertama adalah ketika ia membedakan antara signifier, yang artinya penanda, bentuk ya, atau bahasa Prancisnya signifian, dan signifit yang diartikan petanda atau makna, atau dalam bahasa Prancisnya signifi. Dan menurut tokoh ini, antara keduanya, antara bentuk dan makna, itu tidak terpisah seperti dua muka dari sekeping mata uang. Jadi relasi di antara keduanya itu bersifat mutlak atau keharusan. Nah, nanti saya akan perlihatkan bahwa kalimat ini ya, atau pandangan ini atau pemikiran ini kemudian menjadi sasaran kritik ya, bahwa antara keduanya itu tidak perlu dilihat sebagai keharusan atau kemutlakan antara keduanya. Misalnya kita ambil contoh, kalau kita beli di Indomaret Bapak Ibu ya, Aqua atau Le Mineral, maka Aqua itu botolnya dan isi airnya, yang pertama itu di situ ada bentuk ya, bentuknya botol Aqua. Lalu maknanya untuk apa? Maknanya untuk menampung air, lalu air itu pada akhirnya kemudian akan kita manfaatkan untuk minum ya. Tetapi pandangan yang menunjuk relasi keharusan itu ternyata kemudian dikatakan tidak harus itu merupakan kaitan yang mutlak. Bahwa ternyata saya kemarin ada mahasiswa kita yang pulang dari Kalimantan Barat itu, dari mana, dari dia di Sanggau ya, dia di Kecamatan Parindu, mungkin Pendeta Ronald tahu ya, di sekitar itu tuh.
anak Dayak itu. Dia pulang bawa madu orang madu khas sana gitu. Tapi madunya itu ditaruh di dalam botol aqua. Jadi kita sudah punya bayangan Bapak Ibu kalau namanya botol aqua tempat menaruh air gitu ya. Tapi pandangan ini kemudian bergeser ya, bahwa antara bentuk dan makna tidak selamanya merupakan keharusan. Ternyata botol aqua bisa dipakai untuk mengisi hal yang lain, cairan yang lain. Ya, itu misalnya ya. Jadi ini pendapat yang pertama. Lalu pendapat yang kedua, relasi antara tanda itu bersifat sintakmatik, yaitu rangkaian tanda yang berada dalam ruang dan waktu yang sama dalam sebuah struktur, yaitu subjek, predikat, objek. Nah, poin ini saya kira kita hampir setuju ya, dan tidak ada persoalan bahwa berbahasa, apalagi kita yang menekuni ya sekarang studi S3, S2, Bapak Ibu memang salah satu yang diminta adalah kecakapan menuangkan gagasan. Nantinya kalau bikin book review, bikin paper, bikin tesis ya. Nah, salah satu yang menjadi kendala itu kadang-kadang mahasiswa menuangkan pemikiran itu objek duluan, kemudian subjek, predikat. Jadi susah kita memahami. Ya, ini beberapa mahasiswa kita ini khususnya yang S1 sedang menulis skripsi ya mereka. Jadi kadang-kadang kita sebagai pembimbing itu capek di urusan-urusan itu ya, typo, teknis, urusan subjek, predikat, objek dan seterusnya ya. Kalau kita nggak selesai di situ, akhirnya bolak-balik saja koreksinya itu dan nggak selesai, nggak maju-maju, progresnya tidak kelihatan. Nah ini catatan. Yang nomor 2 ini nggak ada persoalan. Lalu yang ketiga, bahasa sebagai gejala sosial, language, ya, terbangun dari dua tataran, yaitu langue dan parole. Dan langue itu menunjuk pada teori berbahasa atau konsep berbahasa atau kaidah berbahasa. Dan teori itu menguasai parole. Parole itu praktek berbahasa, bicara, ngomong. Itu kan praktek ngomong. Kata De Saussure, teori berbahasa itu menguasai praktek berbahasa. Dari sini saja sudah persoalan ini Bapak Ibu. Ya. Kita tidak dapat mempraktekkan bahasa Indonesia kalau tidak tahu teori bahasa Indonesia. Coba Bapak Ibu pikirkan baik-baik ini. Masa sih kita tahu teori dulu baru bisa ngomong bahasa Indonesia? Rasanya enggak ya Bapak Ibu ya. Coba kita renungkan baik-baik. Rasanya kita ngomong bahasa dulu baru belajar ketika di SD toh, anak-anak dikasih tahu. Bayi itu ya misalnya bayi, Bapak Ibu kita semua ya, atau kita lihat bayi atau anak-anak kita, apakah mereka tahu dulu teori kaidah berbahasa? Kan tidak, mereka tahu dulu mendengar dari mamanya, dari papanya, atau dari orang lain yang ngomong memanggil papa, mama, lalu mereka praktek. Ya, mereka praktek duluan, baru kemudian teori belakangan. Tapi bagi seorang bapak strukturalisme yang bernama Ferdinand de Saussure, teori berbahasa itu menguasai praktek berbahasa. Ya, jadi ini sudah persoalan. Lalu yang keempat, bahasa yang utama adalah bahasa lisan. Ya, menurut de Saussure, bahasa tulis merupakan turunan dari bahasa lisan. Ya, nanti ini Bapak Ibu, pendapat yang keempat ini nanti melahirkan satu corak hermeneutik filsafat yang lain yang namanya poststrukturalisme. Jadi poststrukturalisme itu adalah kritik terhadap strukturalisme yang menekankan bahasa lisan sebagai bahasa utama. Ya. Nanti poststrukturalisme itu sebaliknya. Bahasa tulisan adalah yang utama,
dan turunannya adalah bahasa lisan. Ya, nanti kita lihat di slide berikutnya, karena ini ada kaitan nanti dengan bagaimana kita memahami moralitas seorang yang sedang bicara, ya Bapak Ibu. Jadi moralitas atau etika orang yang bicara. Kan seringkali kita ingin tahu Bapak Ibu ya, bahwa apakah antara kata dan perbuatan itu sama? Ya, antara kata dan perbuatan itu sama. Bahkan sama nggak antara antara pikiran, kata, perbuatan, lalu itu diterjemahkan dalam tulisan. Ya, jadi sering orang bilang begini, secara sederhana. Kalau bahasa lisan itu sebagai bahasa utama, orang bisa ingkar janji. Ya, karena hari ini A, besok B, mencela-mencele. Ya. Tapi kalau bahasa yang utama itu tulisan, maka bahasa itu tak pernah bisa ingkar janji. Jadi nanti ada kaitan dengan itu Bapak Ibu. Jadi bahasa tulisan itu bahasa yang tidak bisa ingkar janji, karena tulisan itu bisa dituntut. Ya. Jadi apa yang tertulis itu bisa menunjuk orang yang menuliskannya. Anda sesuai nggak apa yang Anda tuliskan ini itu mencerminkan Anda enggak? Makanya tadi saya berulang-ulang katakan antara kata dan perbuatan itu harus sama. Karena kata dan perbuatan itu, setiap kata itu menagih janji. Apakah saya melakukan apa yang saya katakan? Dan itu kalau itu diterjemahkan dalam tulisan, maka tulisan itu tak pernah ingkar janji. Ya, nanti punya implikasi banyak ini Bapak Ibu dalam bidang hukum misalnya. Ya, dalam bidang hukum, mengapa setiap perjanjian itu harus ada hitam di atas putih? Kalau hanya sekedar omong saja, wah itu mencela-mencela. Anda bisa omong A hari ini, besok berubah. Ya, jadi ini perspektif yang bisa kita lihat dalam dimensi-dimensi yang memperlihatkan bagaimana ini diaplikasikan dalam hidup sehari-hari ya. Jadi apakah yang utama itu bahasa lisan ataukah bahasa tulisan? Jadi ini perdebatan filosofis yang tidak mudah ya dalam sejarah hermeneutik filsafat atau filsafat hermeneutik di Eropa bagian barat. Nah, kata struktur itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, tetapi bahasa Inggris itu sendiri juga berasal dari bahasa Latin, ya, struktur, struktura, yang artinya adalah bentuk, ya, bangunan atau sosok. Tapi ini merupakan pengertian yang abstrak sebetulnya Bapak Ibu. Jadi ada dalam ruang imajinasi, ya. Jadi dalam penghayatan, kalau orang dalam kebudayaan Romawi, ketika mereka bicara struktura, itu sebetulnya ini bicara tentang bentuk bangunan atau sosok, tetapi ada di ruang imajinasi yang abstrak. Ya. Dan struktur sebenarnya pada ruang imajinasi untuk menggambarkan ketertalian di antara tanda-tanda di dalam sebuah sistem. Ya. Makanya betapa pentingnya Bapak Ibu ya, kita misalnya sebelum bicara dipikir dulu gitu loh. Jangan jangan kadang-kadang kita begitu ya, ya kita juga lah ya, kita bilang kita lah supaya lebih enak. Kadang-kadang kita ngomong dulu baru mikirnya belakangan gitu. Sehingga banyak orang kemudian sakit hati, banyak orang kemudian menjadi tersinggung, banyak orang menjadi marah sama kita. Jadi sebetulnya di balik struktura yang ada di ruang imajinasi, maka ajakan yang mau atau panggilan yang mau diharapkan dari kita itu adalah agar setiap pembicaraan ya itu dipikir dulu dalam ruang imajinasi. Supaya ketika dia dikeluarkan dalam kata-kata, kata-kata itu adalah kata-kata yang memang penuh kesadaran. Tapi Bapak Ibu, manusia itu memang tempatnya ini ya, tempatnya
banyak ruang bawah sadar. Ya kadang-kadang itulah makanya sebetulnya banyak masalah konflik, ya perselisihan, pertengkaran itu kan karena menggunakan bahasa yang tidak dipikir gitu, tidak dikontrol ya dengan baik. Ya, jadi inilah sebetulnya manfaat hermeneutik. Bagaimana hermeneutik itu menolong kita untuk apa menempatkan setiap imajinasi kata yang kita mau susun, yang kita mau konstruksi, memang kita sudah pertimbangkan matang-matang gitu. Baru kemudian kita sampaikan pun dengan santun, dengan sopan, dan orang merasa diberkati, orang merasa mendapatkan manfaat dari wacana perkataan yang kita sampaikan. Saya kira menarik ini ya, kalau kita mau refleksikan ke arah sana. Nah, kritik atas strukturalisme. Orang yang penting dalam rangka melakukan kritik terhadap strukturalisme, salah satunya adalah Jacques Derrida. Ya, Jacques Derrida. Nah, Jacques Derrida ini kalau Bapak Ibu ikuti ya dalam pemikiran-pemikirannya, ini sangat liberal, bahkan sangat ateis. Nah, Jacques Derrida misalnya selain kepentingan kita dalam konteks kritiknya terhadap strukturalisme ini, misalnya mengatakan bahwa Tuhan yang akan datang itu bisa jadi dua kemungkinan. Bisa datang dalam kebaikan, tapi juga bisa datang dalam kehadiran sebagai monster yang menakutkan dan mematikan. Dan sekarang ini, refleksi pemikiran filosofis dari Derrida ini sering banyak ya dikutip orang ya untuk bicara tentang pandemi COVID-19 misalnya. Kalau ini sebagai sebuah sisi dari kehadiran yang ilahi yang tak pernah kita tahu. Yang ilahi itu seperti apa, penuh misteri. Maka ruang percakapan dan perdebatannya itu sering muncul dalam diskusi kita. Tuhan bisa hadir sebagai apa ya dalam bencana yang terjadi di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah hidup kita di hari ini. Kemudian Jacques Derrida juga dikenal dengan pemikiran Jacques Derrida juga dikenal dengan pemikiran misalnya the death of the author. Ya, jadi pengarang sudah mati. Buat apa kita bicara kata Matius, kata Markus, kata Lukas, kata Paulus? Itu sudah manusia masa lalu. Jadi yang penting itu adalah apa yang kita baca hari ini. Ya, teksnya apa? Lalu kita sebagai pembaca, kita mau menemukan makna-makna dari teks yang kita baca. Jadi nggak perlu merujuk apa kata Paulus. Itu misalnya pikiran-pikiran yang sangat liberal dari seorang Jacques Derrida. Nah, nanti kita akan menyentuh itu di slide berikutnya, tapi saya mulai dari sini Bapak Ibu. Jadi Jacques Derrida melihat hubungan antara signifier, bentuk dan signified, ya, makna itu tidak statis, tidak tetap, tidak stabil, tidak harus, tidak merupakan keharusan bahwa botol aqua itu selalu isinya untuk air gitu loh. Tapi orang bisa isi dengan cairan bensin misalnya. Kalau di Kalimantan Barat tuh botol aqua untuk isi bensin ya karena mau nyinsu, mau motong pohon di hutan sana. Jadi tidak ada wadah yang lain. Masukkan di situ. Jadi antara bentuk dan maknanya sudah bergeser, Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak ada pemutlakan bahwa bentuk seperti ini maknanya harus seperti ini. Ya. Jadi inilah yang dimaksud oleh Jacques Derrida sebagai ketidakstabilan, tetapi justru ketidakstabilan itu yang melahirkan makna yang baru. Dengan apa? Dengan menunda relasi. Bahwa botol aqua ini bentuk, lalu relasinya itu apa?
relasinya adalah bawa botol aqua untuk isi air. Itu masih masuk akal. Jadi kalau kita beli di Indomaret, botol yang namanya aqua itu kan selalu isinya dalamnya air untuk kita minum. Ya, itu kan keharusan relasi. Tapi bagi seorang Jacques Derrida, kita nanti dulu, ya, kita jangan cepat-cepat bahwa botol aqua itu selalu identik isinya air untuk kita minum. Bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Nah, bagi seorang Jacques Derrida, tidak harusnya hubungan antara bentuk dan makna itulah yang sebetulnya melahirkan alternatif pemikiran, terobosan pemikiran yang disebut dengan makna-makna baru. Bahwa ternyata botol aqua bisa dipakai untuk isi bensin. Kan sudah makna satu lagi ketemu. Botol aqua untuk dipakai mengisi solar misalnya. Botol aqua dipakai untuk mengisi tadi itu yang saya bilang madu misalnya. Atau bahkan botol aqua dipakai untuk mengisi ini. Kadang-kadang anak-anak muda itu kan kreatif ya. Ada alat musik yang kecek gitu ya, anak-anak muda sering main itu ya. Nah, daripada kita beli mahal, ya udah kita isiin pasir atau batu-batu kerikil kecil, ya bisa dipakai. Saya enggak tahu apa namanya. Kadang-kadang anak-anak muda kreatif isinya dalam aqua, botol aqua. Lalu itu dipakai untuk memperindah komposisi musik yang ini. Jadi itu Bapak Ibu. Lahirnya makna baru itu karena keberanian kita untuk menunda bentuk itu selalu berkaitan dengan makna yang sudah pasti seperti ini. Jadi botol aqua diisi air, itu kan makna tunggal. Ya, makna yang itu saja. Tetapi ketika kita membuat keberanian untuk keluar dari makna yang sudah harus seperti itu, mutlak seperti itu, maka disitulah lahir makna-makna baru. Nah, inilah yang disebut dengan dekonstruksi, Bapak Ibu. Jadi Jacques Derrida itu terkenal dengan filsafat dekonstruksi. Ya. Jadi menunda antara penanda dan petanda. Ya. Menunda hubungan antara bentuk dan makna. Tapi dilakukan secara sadar sebagai sebuah tindakan kritis dalam rangka menemukan makna lain atau makna baru atau makna alternatif. Dan ini yang disebut dekonstruksi. Misalnya apa? Sapaan selama ini kan Bapak Ibu. Coba sekali-kali Ibu Bapak. Nah, di GPIB sudah lama ya, sejak 2010 saya kira ya, tata gerejanya itu tidak lagi menyebut pendeta, penatua, diaken. Tapi kita ubah jadi diaken, penatua, pendeta. Jadi kalau ada pendeta GPIB yang sudah hampir satu dasawarsa masih ngomong pendeta, penatua, diaken, kadang-kadang kita geli-geli juga ya, wah ini baca nggak tata gereja nih? Padahal sejak 2010 kita sudah ubah ya. Kita istilahnya jadi diaken, penatua, pendeta. Nah, itulah Bapak Ibu contoh dekonstruksi. Ya, keluar dari kemapanan berpikir. Jadi dekonstruksi itu adalah keberanian kita keluar dari kebiasaan yang itu saja. Itu maksudnya dekonstruksi. Jadi roh dekonstruksi itu sebetulnya bisa kelihatan dalam keseharian hidup kita, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu jadi Ibu Bapak, dulu namanya pendeta, penatua, diaken, jadi seolah-olah ada hierarki di antara tiga jabatan ini. Tapi kemudian coba diberikan catatan bahwa ini bukan hierarki. Makanya dibuat terobosan baru, makna baru. Si istilahnya kemudian jadi diaken, penatua, pendeta. Ya, supaya semangat konsistorium yang egaliter itu mau dikatakan di situ, dan itu sesuai dengan jiwa reformasi ya. Kalau istilahnya sebelumnya adalah pendeta, penatua, diaken. Jadi dekonstruksi adalah berpikir kritis dan tidak menerima begitu saja pemikiran-pemikiran yang sudah mapan, yang sudah menahun dalam pikiran kita. Jadi dekonstruksi itu Bapak Ibu adalah keberanian berpikir kritis, ya, agar kita keluar dari pemikiran yang sudah mapan,
yang sudah menahun, yang dari dulu sononya ya seperti itu. Jadi tidak ada terobosan-terobosan baru, tidak ada alternatif-alternatif berpikir yang lain. Nah, inilah yang sebetulnya eh, hendak dikatakan oleh salah satu kritik dari poststrukturalisme, misalnya Jacques Derrida terhadap bapak strukturalisme yang bernama Ferdinand de Saussure, ya, antara bentuk dan makna, petanda dan penanda dan petanda itu tidak mutlak, ya, tetapi tunda dulu hubungannya supaya kita memberikan alternatif datangnya makna yang baru. Nah, dekonstruksi itu berbasis pada pandangan subjektif. Nah, ini sebetulnya nanti Bapak Ibu yang salah satu titik kritisnya, ya. Jadi dekonstruksi itu juga bisa dikritik karena tekanan dekonstruksi itu pada aspek subjektif, ya. Jadi inilah yang kemudian bisa melahirkan apa yang namanya gagasan individualis, ya, gagasan ego, ya, sentrisme, ya. Lalu orang kemudian mengatakan, loh, berarti bisa semau-maunya dong, ya. Kalau mau dekonstruksi itu mau dikatakan. Lalu bagaimana dengan pandangan kalau orang lain tidak menginginkan ada perubahan misalnya. Nah, makanya selalu akan dikatakan Bapak Ibu, setiap dekonstruksi itu harus merupakan sebuah interpretive community. Ya, jadi kita harus melibatkan subjek yang lain. Jadi tidak berbasis subjek murni atau subjek absolut. Ya, lagi-lagi kita menemukan problem dari anak-anak yang ada dalam sekolah Kartesian, ya, sejak pertemuan kita pertama. Dekonstruksi itu basisnya filsafat subjek, ya. Dan kita tahu di Eropa Barat filsafat subjek itu berbasis pada pengertian subjek yang privat, subjek yang tertutup, bahkan anti yang lain, tidak mau dengar pendapat orang lain, ya, tidak mempertimbangkan pandangan yang lain. Kan repot seperti itu, Bapak Ibu. Nah, karena itu subjektivitas dekonstruksi itu juga bisa dikritik. Salah satunya dengan kalau kita di konteks masyarakat seperti masyarakat yang majemuk di Indonesia, masyarakat multikultur di Indonesia, maka subjektivitas diletakkan di bawah kolektivitas. Jadi perubahan-perubahan ke arah yang baik itu harus melibatkan subjek-subjek yang lain. Itu kuncinya. Supaya apa? Supaya perubahan itu mendapat dukungan. Dan ini yang saya sudah katakan ketika kita bicara di metode penelitian, Bapak Ibu. Metode penelitian partisipatif. Mengapa dikatakan partisipatif? Supaya perubahan yang mau kita lakukan itu disetujui atau mendapat dukungan dari banyak orang, dari banyak subjek. Sehingga kita tidak merasa sendirian bahwa saya bekerja sendirian, saya melakukan sendirian, atau saya eh, menjadi single pastor, ya. Jadi tidak lagi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Derrida, kembali ke Derrida, itu juga menolak pendapat mengenai pengutamaan bahasa lisan yang disebutnya sebagai ponosentrisme. Jadi Derrida itu menolak selain yang tadi hubungan yang mutlak antara bentuk dan makna, ya. Derrida juga menolak bahasa lisan sebagai bahasa utama. Yang ini sebetulnya ponosentrisme. Jadi ponosentrisme itu merendahkan bahasa tulisan yang dikatakan sebagai instrumen tidak sempurna dibandingkan dengan bahasa lisan. Jadi strukturalisme itu menekankan bahasa lisan. Yang penting bahasa lisan, omongnya baik, ya. Tapi sementara kubu poststrukturalisme yang utama itu bahasa tulisan. Tapi bisa dipahami Bapak Ibu, mengapa yang ditekankan bahasa tulisan? Supaya bahasa itu mengandung moralitas, ya, bahwa antara kata dan perbuatan itu harus sama, ya. Bahwa seringkali orang terjebak dengan
bahasa lisan yang retorikanya begitu luar biasa, retorikanya begitu penuh dengan peradaban, gitu ya. Sepertinya orang, wah terkesima kita kalau orang bicara, begitu luar biasa. Tapi ternyata tidak berbanding lurus dengan bagaimana kata-kata yang baik itu dibuktikan dalam tindakan yang baik. Jadi sebetulnya kritik poststrukturalisme itu masuk akal, Bapak Ibu. Ya, bahwa mengapa bahasa tulisan harus menjadi bahasa utama supaya kita tidak mudah menjadi orang yang ingkar janji. Ya, jadi ngomongnya mencela-menceli, nggak bisa dipegang, gitu ya. Jadi ini mungkin menjadi refleksi bagi kita. Jadi kita semua, Bapak Ibu, saya dan kita semua. Jadi sebetulnya filsafat itu, Bapak Ibu, ya saya saya terus terang sampai hari ini kadang-kadang juga mikir juga ya, kenapa saya berbelok pada studi filsafat atau hermeneutik? Saya kadang-kadang bertanya juga, kenapa saya mengalami belokan, ya. Dulu dari S1, S2, bahkan di UIN juga saya ambil Islam, ya, studi Islam, kemudian filsafat Islam, sejarah pemikiran Islam tepatnya. Saya bayangkan di S3 pun begitu, tapi ternyata tidak. Saya lagi jadi suka. Saya enggak tahu kenapa. Jadi salah satunya mungkin karena seringnya diskusi dengan antara lain ya dengan Prof. Bono Wiratmo yang sering diajak untuk diskusi dengan para frater, para pastor itu yang mungkin itu memberikan pengaruh. Ya. Akhirnya dan saya menemukan insight bahwa ternyata filsafat itu pertama-tama bicara tentang self understanding, self consciousness. Jadi kesadaran tentang diri kita yang baru dan seterusnya. Supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan seterusnya. Nah, prinsip ini pun tidak mengakui relasi intertekstualitas, bahkan interkontekstualitas. Jadi kalau kita menekankan bahasa lisan sebagai bahasa utama dan kemudian mengeluarkan bahasa tulisan ya dianggap tidak sempurna, tidak penting, maka pandangan ini sebetulnya akan ini Bapak Ibu menyebabkan kita tidak mengakui relasi intertekstualitas, interkontekstualitas yang membuat pemahaman kita akan teks itu tertutup. Ya, dan teks tersebut ya teks itu tercabut dari konteks. Dan akhirnya makna sulit dikomunikasikan. Jadi mengapa kita menekankan bahasa tulisan? Ya karena memang setiap tulisan itu selalu, saya sering berulang-ulang katakan, dengan mengutip pendapat orang lain, itu kita menjadi orang yang rendah hati, Bapak Ibu. Jadi intertekstual, interkonteks itu maksudnya memastikan bahwa kita sadar setiap pemikiran kita itu selalu punya keterhubungan, punya relasi, bahkan kadang-kadang ada kedekatan, ada kemiripan dengan pikiran-pikiran orang lain. Maka kita kutip, kita rujuk, kita sebut dalam catatan kaki, kita sebut dalam daftar pustaka. Itulah intertekstualitas, itulah interkontekstualitas. Dan akhirnya pemahaman kita kalau diakui jadi terbuka. Dan karena pemahaman kita jadi terbuka, maka kita jadi bisa tahu bahwa setiap kata-kata, setiap tulisan itu selalu punya latar belakang, punya konteks. Dan karena mengakui konteks, maka setiap makna itu bisa dibagikan kepada orang lain sehingga ada proses berbagi pengalaman, pengalaman iman, ya supaya orang lain bisa juga mendapat manfaat dari apa yang kita katakan, kita yakini, kita mengerti, kita pahami itu. Nah, padahal segi kesejarahan, pengakuan temporalitas,
bahkan penerimaan akan bahasa-bahasa simbol. Manusia itu punya banyak simbol, Bapak Ibu. Ya, manusia itu adalah makhluk simbolik, ya. Dan ini menjadi langkah penting bagi keterbukaan kita pada relasi dengan orang lain, relasi dengan agama lain, relasi dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Nah, saya berhenti di sini, Bapak Ibu, karena itulah poin-poin penting ya dari materi kita pertama. Nanti kita bisa diskusi. Nah, sekarang saya pindah ke materi kita terakhir. Ya, materi kita terakhir hermeneutik Paul Ricoeur dan tugas emansipasi. Jadi setelah kita berdiskusi dengan banyak pemikiran-pemikiran sebelum-sebelumnya, maka sekarang kita bicara tentang tokoh yang berulang-ulang saya selalu katakan, dan kita mendapat manfaat dari pemikiran tokoh ini, namanya Paul Ricoeur, dan bagaimana tugas-tugas emansipasi yang kita mau lakukan atau pembebasan bagi hidup kita di hari ini. Nah, Ricoeur dalam mengembangkan hermeneutiknya itu ia berdialog dengan banyak pemikiran. Yang pertama, Ricoeur berdialog dengan sekolah Descartes atau School of Descartes, yaitu pemikiran-pemikiran yang non-emansipatoris. Ya, Kartesianisme, positivisme, fenomenologi, romantisme, strukturalisme yang terakhir ini tadi. Kemudian yang kedua, Ricoeur juga berdialog dengan mitra-mitra emansipatoris, antara lain dengan 3 guru kecurigaan, The Master of Suspicion, Karl Marx, Freud, dan Nietzsche. Lalu dengan wakil kritik ideologi Habermas, ya, Jürgen Habermas, dan wakil hermeneutik tradisi Hans-Jörg Gadamer, dan etika asimetris, ya, dari seorang filsuf yang bernama Emmanuel Levinas. Nah, emansipasi yang dimaksud oleh Ricoeur pertama-tama adalah emansipasi subjek, yang disebut juga sebagai self-understanding, ya, pemahaman diri, atau self-consciousness, kesadaran diri. Ricoeur pernah berkata bahwa that the interpretation of a text culminates in the self-interpretation of a subject who thenceforth understand himself better, understand himself differently, or simply begins to understand himself. Jadi puncak dari menafsir, Bapak Ibu, itu sebetulnya kita bisa menafsir diri kita sendiri. Ya. Jadi ini kan sama ketika kita melakukannya, sebetulnya sudah kita praktekkan, Bapak Ibu. Kita sebagai pendeta ini kan juru khotbah, ya. Kita pengkhotbah. Ya. Tiap hari kita mungkin berkhotbah. Maka sebetulnya yang dikhotbahkan pertama itu adalah diri kita sendiri. Ya, kitalah. Saya sangat terkesan tempo hari saya baca di majalah Hidup, ya, majalah Katolik itu, kebiasaan dari Paus Fransiskus itu. Dia selalu kalau ketemu orang itu, dia selalu bilang, doakan saya orang berdosa. Mungkin kata-kata itu klise ya buat seorang tokoh agama yang besar seperti Paus Fransiskus, tapi rasanya itu bagian juga dari pengalaman kita, Bapak Ibu. Jadi dalam rangka self-understanding, dalam rangka self-consciousness, dalam rangka understand himself better, ya, understand himself differently, ya, memahami diri yang lebih baik, memahami diri secara berbeda, memahami dirilah pokoknya. Itu kira-kira, begins to understand himself. Maka saya kira praksis seperti itu, ya, analisis personal, analisis pertobatan. Nah, tempo hari saya bikin YouTube, ya, tentang pentingnya seorang pemimpin punya analisis personal, ya.
Lalu Bu Pendeta Alvira komen di situ. Ya, jadi mungkin begitu Bapak Ibu. Logika gereja, logika organisasi keagamaan itu memang apa ya? Kadang-kadang eh, analisis sosial, kemampuan, kecakapan, kehebatan orang, kepintaran orang itu nomor 2, nomor 3 gitu. Jadi orang pertama-tama itu harus mampu melakukan analisis personal. Apa kata lain analisis personal? Pertobatan. Ya, itu penting dalam rangka kita menjadi pemimpin apapun, termasuk pemimpin agama. Jadi dia selesai dengan dirinya dan seterusnya. Jadi ini yang sebetulnya kalau kita mau lihat refleksinya ke arah sana. Nah, dari emansipasi subjek, Ricoeur kemudian bergerak kepada emansipasi masyarakat, emansipasi ruang publik yang dikatakannya sebagai ethical intention as aiming at the good life with and for others in just institution. Jadi niat etis sebagai tujuan untuk hidup baik dengan dan untuk yang lain dalam institusi yang adil. Jadi kita itu dipanggil Bapak Ibu punya niat etis. Jadi niat etis itu membuat kita bisa selalu punya motivasi, punya arah hidup, punya orientasi, punya tujuan, hidup baik. Hidup baik dengan siapa? Dengan orang lain. Hidup baik untuk orang lain. Dalam institusi yang adil. Jadi kita sendiri sudah berniat ya menjadi yang terbaik, menjadi baik, tapi institusi lembaga di mana kita hidup di dalamnya itu juga dibuat ya diharapkan juga menjadi institusi yang baik. Jadi kesimpulannya hermeneutik Ricoeur berarti pembebasan subjek agar ia bisa hidup di tengah-tengah masyarakatnya juga menjadi orang yang baik. Ya, saya tuangkan gagasan tentang from ini ya hermeneutics today ya, dari hermeneutik institusi ke hermeneutik ruang publik. Misalnya di buku saya ini 20 bab bicara tentang tema-tema hermeneutics ya. Ini buku terakhir saya, buku ke-26. Nah, lalu tersusun unsur atau nilai paradigmatik hermeneutik emansipatoris. Apa saja itu? Subjek yang terbuka. Terbuka pada kehadiran orang lain. Terbuka berdialog dengan orang yang berbeda agama, berbeda kebudayaan. Lalu terlibat pada konteks. Jadi kita bukan penonton, tapi kita orang yang menjadi bagian dari keprihatinan yang ada. Lalu yang ketiga, menerima mediasi. Mediasi itu artinya kita terbuka bahwa orang lain itu penting dalam hidup saya. Saya mau belajar dari orang lain. Gereja harus menjadi eklesia disen, bukan eklesia dosen. Jadi eklesia disen itu artinya gereja yang belajar. Karena menerima mediasi. Mediasi itu artinya perantaraan. Bahwa saya menjadi orang baik itu karena orang lain. Jadi ada positive thinking juga pada hidup orang lain. Lalu yang keempat, gagasannya adalah produktif imajinatif. Jadi bukan hanya reproduktif, bukan hanya mengulang-ulang ya tafsiran yang seperti itu ya. Lalu kita takut untuk melakukan terobosan dan perubahan. Tidak, Bapak Ibu. Jadi langkah yang kita mau usung itu adalah produktif. Produktif itu artinya selalu berusaha agar apa yang kita kerjakan itu merupakan bagian dari usaha-usaha kita menemukan alternatif-alternatif terbaik dari hidup ini. Ya, jadi tidak begitu-gitu saja hidup ini dilakukan. Termasuk saya kira Bapak Ibu setuju kita ada di tengah-tengah jemaat, saya kira
kita punya panggilan di situ, dan kita berusaha agar panggilan itu betul-betul panggilan yang datang dari usaha kita untuk selalu mengusahakan yang terbaik bagi hidup jemaat kita. Sama juga dengan dosen. Apa sih target seorang dosen? Ya bikin buku banyak-banyak. Saya sering bilang ke teman-teman dosen begitu. Tidak ada cara yang lain. Ya, bukan bikin konten YouTube. Saya kadang-kadang suka ya ngobrol dengan teman-teman di dosen di kita ini sambil ketawa-ketawa ya. Jadi bukan konten YouTube yang kita banyakin, tapi buku yang kita banyakin. Karena memang sistem pendidikan kita untuk kenaikan jabatan fungsional, lektor kepala, hingga profesor, itu cuma satu, bikin tulisan, bikin buku, kirim ke jurnal, dan seterusnya. Lalu kita mulai kumpulkan nilai-nilai kreditnya supaya dinilai oleh oleh Kopertis atau oleh LL Dikti yang ada di provinsi kita masing-masing. Lalu imajinatif. Imajinatif itu artinya apa? Imajinatif itu artinya kita selalu berkeinginan untuk menghadirkan yang terbaik lewat tindakan kita. Jadi tidak cukup kata-kata. Jadi imajinasi itu, without imagination there is no action. Jadi tidak ada imajinasi, kalau tanpa imajinasi tidak ada tindakan yang baik. Ya. Jadi tindakan yang baik itu, bahkan kata-kata kita itu membutuhkan imajinasi, Bapak Ibu, sehingga kita selalu sebelum bicara dipikir dulu gitu loh, supaya kata-kata kita itu betul-betul kata-kata yang membawa damai sejahtera bagi situasi sekitar kita. Lalu yang kelima, dialogis, ya, terbuka berdialog dengan siapa-siapa saja yang mencintai kehidupan. Transformatif, selalu ingin mengusahakan perubahan-perubahan hidup ke arah keadilan, damai sejahtera, ya, keutuhan ciptaan. Lalu yang ketujuh, kesadaran moral politik. Ya, kesadaran moral politik itu maksudnya adalah bahwa iman, Bapak Ibu, kalau kita bicara iman, itu selalu punya dimensi politik, Bapak Ibu. Iman itu di satu sisi ada dimensi mistik, ya. Mistik itu artinya relasi intim kita dengan Tuhan, tetapi iman itu juga punya dimensi politik. Bahwa setelah beriman kepada Tuhan, kita ingin jadi orang baik. Itu politik, Bapak Ibu. Mengubah diri kita, mengubah orang lain. Jadi iman itu punya dua sisi. Sisi mistik dan sisi politik. Sisi mistiknya, saya punya relasi intim dengan Tuhan, ya. Itulah spiritualitas saya. Saya bangun pagi berdoa dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira Bapak Ibu tahu soal itu ya. Tetapi juga sekaligus iman itu punya sisi politik yang mengubah keadaan supaya hidup ini setelah beriman kepada Tuhan mengalami perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Lalu yang kedelapan, kritik dogmatisme dan kontekstual. Jadi kita kritis pada pandangan-pandangan yang sepertinya baik, tapi sebetulnya menyembunyikan kepentingan. Ya, jadi kritik dogmatisme. Kadang-kadang dogmatisme kita ini bisa macam-macam ya, pengertian dogmatisme. Jadi intinya itu adalah pemikiran yang menyembunyikan kepentingan palsu. Ya, dan kita ingin agar pemikiran kita itu kontekstual, relevan, dan berfungsi di tengah-tengah hidup kita. Lalu yang kesembilan, kritik ideologi dan kepentingan emansipasi. Jadi pemikiran kita itu juga perlu menemukan apakah ada ideologi yang tersembunyi, ada kepentingan-kepentingan yang gelap, ya, yang terselubung, yang tidak membawa damai sejahtera, malah membawa konflik. Nah, itu semua harus kita kritik, ya, karena hidup itu harus mengusung satu kepentingan, yaitu kepentingan kerajaan Allah, yang di dalamnya pembebasan, emansipasi, usaha-usaha melakukan kebaikan itu betul-betul menghadirkan kebaikan bagi hidup kita bersama. 10, afirmatif atas sejarah dan tradisi sebagai kemungkinan positif. Jadi kita selalu berpikir positif tentang orang lain, tentang agama lain, tentang budaya lain. Bahkan soal keselamatan, kalau kita mau jujur Bapak Ibu, itu hak prerogatif Tuhan. Ya.
Yang penting bahwa kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa di dalam Yesus Kristus keselamatan sudah diberikan kepada saya. Itu kita aminkan sampai mati. Ya. Tetapi bahwa orang lain itu urusan diselamatkan atau tidak, janganlah sampai keluar dari mulut kita lalu kita mengatakan, kita menghakimi, kalian tidak selamat, gitu ya. Dan itu pasti akan menimbulkan kekecewaan, itu pasti akan menimbulkan kegaduhan dan menimbulkan eh, konflik kalau kita bicara seperti itu ya Bapak Ibu. Dan saya kira pandangan-pandangan afirmatif ya atas kebudayaan-kebudayaan kita itu menolong kita untuk menemukan bahwa dalam kebudayaan itu ada jejak-jejak Allah. Allah berkarya juga dalam kebudayaan-kebudayaan manusia. Lalu yang terakhir, yang 11, relasi simetris resiprokal. Jadi simetris itu artinya saya menempatkan orang lain setara. Orang lain itu adalah teman yang sama dengan saya. One self as another. Orang lain itu adalah yang lain yang sama dengan saya. Ya, jadi simetris itu juga memanggil kita untuk ya melakukan sikap hormat dan respek pada orang lain. Ya, orang lain itu bukan sasaran persekusi, sasaran bullying, ya, perundungan, sasaran untuk kita lakukan kekerasan terhadapnya. Dan resiprokal itu berarti saya ingin berbuat baik pada orang lain dengan harapan bahwa orang lain juga akan baik kepada saya. Jadi apapun juga yang kamu lakukan pada orang lain, lakukan itu juga kepadaku. Ya, jadi kalau kita ingin diperlakukan baik, maka lakukan juga kebaikan itu pada orang lain. Ya, saya kira Bapak Ibu nanti ada 3 konteks, nanti Bapak Ibu lebih jauh bicara akan menemukan ini dalam buku yang sedang dikirim itu ya, Hermeneutik Paul Ricoeur dan Tugas Emansipasi. Nanti Bapak Ibu lebih jauh bicara akan menemukan 3 konteks yang ada, ya, kaum miskin, kerusakan ekologi, dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan, lalu juga bicara tentang teori-teori radikalisme terorisme dari refleksi atas pemikiran hermeneutik Paul Ricoeur. Baik, saya berhenti di sini supaya kita punya waktu untuk berdiskusi, memperkaya, dan mengembangkan lebih jauh percakapan kita terkait dengan hermeneutik strukturalisme dan hermeneutik Paul Ricoeur. Ya, saya stop recording.